Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadila Siregar dengan NIM 1705562204. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Bentuk Equity Ratio, Current Ratio, dan Firm Size terhadap profitabilitas perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Prof. Agung Darwan Mukdadi, MM, PhD, sebagai dosen pembimbing satu saya yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal ini. Dan juga saya terima kasih kepada Ibu Desri Kurniati, SEMSC, yang sebagai dosen pembimbing dua saya, yang juga turut membantu dalam penyusunan seminar proposal ini. Kita masuk ke latar belakang. Penelitian ini ditelaah oleh kondisi perkembangan energi terbarukan yang menunjukkan dinamika signifikan baik di tingkat global maupun nasional. Secara global, energi terbarukan mengalami peningkatan yang konsisten dengan kontribusi yang tumbuh rata-rata sebesar 9% per tahun menurut International Energy Agency pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tren global tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mempercepat pemanfaatan energi terbarukan. Di Indonesia sendiri dapat kapasitas pasang energi baru terbarukan pada tahun 2023 baru mencapai 13,1 gigawatt atau sekitar 14,58% dari total bauran energi nasional. Angka ini masih jauh dari target 23% yang ditetapkan untuk tahun 2025. Kesenjangan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa proses pengembangan EBT atau energi baru terbarukan berjalan lebih lambat dari yang direncanakan, sehingga memerlukan upaya pencepatan yang lebih optimal. Selain itu, dari sisi investasi, realisasi investasi di energi baru terbarukan pada tahun 2023 hanya mencapai 1,8 miliar US dollar atau sekitar 29,4% dari target tahunan. Realisasi yang rendah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan biaya, ketidakpastian regulasi, serta struktur tarif listrik energi terbarukan yang dianggap kurang menarik bagi investor. Kondisi tersebut membuat banyak proyek energi terbarukan tidak mampu berkembang sesuai kebutuhan nasional. Meskipun terdapat berbagai kendala tersebut, sejumlah perusahaan energi mulai melakukan transisi menuju energi bersih. Sebagian perusahaan masih berada pada tahap transisi dengan mengkomunikasikan kegiatan usaha berbasis energi fosil dan energi terbarukan. Sementara sebagian lainnya telah berfokus penuh pada pengembangan energi hijau. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor energi di Indonesia sedang mengalami perubahan struktural. Namun perubahannya masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya stabil. Dengan perkembangan global yang cepat, keterlambatan investasi nasional, investasi yang masih belum optimal, serta dinamika perusahaan yang sedang bertransisi, kondisi ini menjadi dasar penting bagi penelitian untuk mengkaji bagaimana aspek keuangan seperti struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan mempengaruhi profitabilitas pada sektor energi terbarukan. Ketiga variabel tersebut sangat krusial karena justru menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan dalam bertahan dan tumbuh di industri yang menuntut kebutuhan modal besar, resiko tinggi, dan jangka pengembalian panjang, seperti energi terbarukan ini. Tanpa pengelolaan struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan yang tepat, profitabilitas terutama return on equity akan sulit dicapai, sehingga analisis terhadap variabel-variabel ini menjadi sangat relevan dan strategis untuk menjelaskan kinerja keuangan perusahaan energi baru terbarukan di Indonesia. Gap penelitian pada proposal saya ini yaitu yang pertama, belum adanya penelitian di Indonesia yang secara khusus meneliti pengaruh struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan energi baru terbarukan. Dan yang kedua juga ada penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang inkonsisten terkait pengaruh debt to equity ratio, current ratio, dan firm size terhadap profitabilitas. Hal ini di sini saya ingin mengisi kesenjangan itu dengan membuat penelitian mengenai pengaruh debt to equity ratio, current ratio, dan firm size terhadap profitabilitas pada perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu trade of theory. Trade of theory itu sendiri menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan struktur modal yang optimal dengan membedakan antara manfaat dan resiko dari penggunaan utang. Trade of theory ini mewakilkan variabel dari current ratio dan firm size. Sedangkan take on the theory ini
menjelaskan perilaku perusahaan dalam menentukan prioritas sumber pendanaan. Packing order theory ini menjelaskan bagaimana uh, pengaruh debt to equity ratio terhadap profitabilitas perusahaan. Hipotesa kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu hipotesa pertama, debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Hipotesa kedua, karena rasio berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Hipotesa ketiga, firm size berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Di sebelah kanan hipotesis terdapat kerangka berpikir yang mana debt to equity ratio, current ratio, dan firm size sebagai variabel independen, sedangkan profitabilitas atau yang diwakilkan return on equity sebagai variabel dependen, serta terdapat variabel kontrol yaitu company growth yang diukur menggunakan aset growth. Metode penelitian dalam penelitian yang pertama, penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel, dengan menggunakan data sekunder, dengan menggabungkan time series dan cross section. Sumber data dari penelitian ini yaitu dari website Bursa Efek Indonesia atau website resmi perusahaan yang mengupload laporan keuangannya. Penelitian ini menggunakan data kuartalan selama periode tahun 2020 sampai 2024. Penelitian ini menggunakan 34 sampel perusahaan yang dengan menggunakan metode purposive sampling dengan 720 observasi. Di sini penelitian ini menggunakan IV12 sebagai software olah datanya. Untuk metode analisis sendiri, penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, multikolonialitas, dan autokorelasi. Serta pengujian metode analisis menguji register data panel dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausmann untuk menggunakan metode mana yang terbaik. Selain itu, menggunakan analisis regresi data panel dan menggunakan uji hipotesis seperti uji parsial atau UJT dan uji determinasi atau R kuadrat. Sekian presentasi saya untuk proposal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.